Halo, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah update energi love life untuk kamu Sun, Moon, Rising, Venus-nya berada di Cancer ya. Namun sebelum mulai tarik kartu tarot, di sini mari seperti biasa wajib mengingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Cancer saja. Dan tidak tertutup kemungkinan di sini pembacaannya akan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa nanti yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, mari awali dengan melihat energi dari si dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan atau dia yang menjalin hubungan kedekatan bersama dengan kamu untuk saat ini ya. Oke, baik, bagaimana dia di sini? Five of Pentacles dan di sini juga Seven of Cups. Saya melihat bahwa kondisi orang ini tidak dalam keadaan yang stabil ya dalam hubungan kalian. Dia ada juga di sini kayak ngalamin keraguan-raguan terhadap kamu, terhadap hubungan kalian ini, gitu ya. Terlalu mudah dia terpengaruh tentang perasaannya dia terhadap kamu. Nah, kayak kita ya. Ini boleh seseorang yang saat sekarang sedang berusaha untuk memberikan keputusan bagaimana dia sebaiknya bersikap terhadap dirimu. Makanya jangan heran apabila nanti seseorang ini agak berusaha untuk menjauhkan dirinya dia dari kamu. Bisa di sini dia seperti yang tidak percaya terhadap kamu. Nah gitu ya. Bisa di sini dia akan membuat kesimpulan tentang siapa kamu hanya berdasarkan dengan perspektif dia saja, bukan melihat bagaimana kamu yang sesungguhnya. Ini bisa terjadi karena kurangnya komunikasi di antara kalian berdua. Kalaupun dia ada pertanyaan terhadap keseriusannya kamu, terhadap apa yang kamu lakukan di luar sana, gitu ya. Kalaupun dia ada pertanyaan, saya melihat bahwa cenderung dia ini hanya jatuhnya itu nebak-nebakan saja, gitu ya. Dia nggak ngomongin ke kamu. Jadi ini bisa nanti dia agak ngambekan sama kamu gitu ya. Terlihat di situ dia berbeda sikap terhadap kamu, terhadap hubungan kalian ini. Nah gitu. Ini adalah, kalau mari tangkap, ini adalah masa-masanya dia untuk memutuskan ketotalan dirinya terhadap hubungan kalian. Jadi dia ini ngerasa tidak nyaman banget ya sama kamu, itu nggak nyaman banget. Nah di sana bisa ini pengaruhnya karena uang, ya. Bisa di sini pengaruhnya karena uang. Uang membuat dia atau status ya, keadaan pribadinya dia ya, itu sangat berpengaruh juga ke relationship kamu dengan dia ini. Nah gitu ya, sangat berpengaruh sekali. Beberapa dia ini bilang bahwa kamu tuh tidak mengerti dia, kamu tuh tidak mau mencoba untuk memahami dia. Dia menangkap adanya keegoisan kamu Cancer ya. Ini kelihatan dia tangkap hubungannya tidak balance di sini. Bahkan ada beberapa hal yang dia cari ya. Contohnya rasa aman, secure ya, rasa aman dalam sebuah relationship itu bisa tidak dia dapatkan dari caranya kamu memperlakukan dia. Nah gitu ya. Orang ini kalau misalnya kamu tanya, Cici, dia ini punya perasaan nggak ke aku? Iya, dia ini punya perasaan ke kamu. Karena dia sudah tumbuh perasaan cintanya terhadap kamu.
itu membuat pasangan kamu ini ya, atau orang yang kamu pikirkan ini semakin dilema. Dia takut kalau ternyata kamu itu berpotensi untuk dia takut kamu tuh mengecewakan dia. Hubungan kalian ini berpotensi mematahkan hatinya, membuat dia terluka. Nah, itu sampai sejauh ini itu yang dia tangkap, potensi yang buat dia kecewa. Itu kemungkinan besar ya bisa dia dapatkan dari hubungan kalian ini. Makanya di situ dia cemas. Kondisinya di sini cemas. Dia berada di sebuah persimpangan, harus menentukan langkah apa terhadap kamu. Nah, di situ. Ya. Tapi untuk mundur, iya memang ada di sana. Tapi kondisi untuk dia saat ini itu lebih cenderung tetap jalan sama kamu, gitu ya. Tetap terkoneksi, tetap keep in touch sama kamu. Nah, gitu. Kamu tuh kurang hadir bagi dia, ya, bagi dia rasa kamu tuh kurang hadir. Fungsinya kamu sebagai seorang pasangan itu dinilai oleh dia ini tipis banget gitu loh ya, low banget energinya kamu. Nah, itu yang bikin dia tuh ngerasa agak gimana gitu ya. Makanya ada di sini energi trust issue. Agak kurang percaya gitu loh. Agak kurang percaya ke kamu. Mau ngomong langsung itu mungkin segan, sungkan ya. Mungkin juga takut dinilai dia adalah orang yang baperan sama kamu. Takut nanti kamu menanggapi salah, keliru tentang maksudnya dia bertanya ke kamu. Nah, itu. Jadi ini bisa dalam posisi yang serba salah. Dia tahu bahwa harapannya dia terhadap kamu tuh besar. Harapan dia terhadap kamu tuh tidak nanggung-nanggung. Bahkan ada harapan yang dia tahu bahwa dirinya sendiri pun mungkin tidak bisa mewujudkan harapan-harapan dia itu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi ini tanpa sadar dia meletakkan mimpi-mimpinya dia itu terhadap kamu. Nah, untuk beberapa kasus boleh jadi orang ini juga sedang dekat ya dengan orang lain. Ada opsi lain untuk memiliki hubungan asmara kepada orang lain juga. Jadi tidak hanya kamu satu-satunya pilihan menjadi pasangan hidupnya dia, menjadi pasangan asmaranya dia. Ada lagi di sana gitu ya. Tapi untuk saat ini dia melihat siapa di antara kalian berdua ya, atau ada beberapa orang mungkin sekaligus yang sedang bisa dia akses gitu ya. Dari mana atau siapa orang yang bisa mengabulkan harapan dan mendekatkan dia kepada impiannya. Nah, begitu ya. Dan kamu salah satu kandidat yang kuat di sini. Itulah. Walaupun dia cinta sama kamu. Walaupun dia punya perasaan sama kamu. Tapi bukan berarti dia ini kondisinya untuk sekarang ya. Mampu menerima kamu tuh apa adanya. Dia pun melihat apa yang akan kamu tawarkan ke dia. Minimal apakah kamu bisa memberikan rasa nyaman gitu ya, tidak mengecewakan dia gitu ya. Dan bahkan syukur-syukur kalau kamu tuh bisa ngebahagiain dia. Nah, di sana ya energi dari pasangan kamu ini. Kalau untuk kalian yang sekarang kondisinya sedang tidak berkomunikasi, dia ini rindu banget sama kamu, gitu. Rindu banget sama kamu. Nah, di sana ya, kepingin banget untuk ngobrol sama kamu, gitu. Dan ada beberapa hal yang dia lihat
berkemungkinan itu negatif ya. Dia menilai negatif 1-2 hal tentang dirimu, tapi dia satu sisi menjadikan itu sebagai pertimbangan untuk melangkah, tapi sekaligus dia di situ bisa juga gaya-gayanya menyangkal, gitu ya. Dia bisa aja posisi sekarang mencoba untuk menetralkan penilaiannya dia itu terhadap kamu, menetralkan nilai negatif terhadap kamu itu tadi. Nah di sini, jadi kondisi hatinya dia, mari tangkap kondisi hati yang sedang tidak menentu, tapi di situ ada perjuangan, masih tetap ada perjuangan untuk mengenali kamu agar dia bisa ciptain sebuah hubungan yang baik bersama kamu. Nah itu ya. Jadi ini ada pilihan terus ya. Dia ini antara pilihan terus. Itu aja. Mempercayai kamu kah? Melanjutkan hubungan dengan kamu kah? Atau apa? Nah gitu. Atau mungkin dengan orang lain kah? Bagaimana kemudian jika dia dengan orang lain, bagaimana dia dengan kamu lah? Banyak pikiran. Dan pikiran dia ini mempengaruhi dengan kuat perasaannya dia terhadap kamu. Nah gitu. Makanya kalau kamu ngelihat bahwa orang ini on off sama kamu, iya di situ ada kondisinya on off ya. Untuk beberapa nih ya on off, tapi dalam dia lagi off sama kamu, lagi dia berjarak sama kamu, di situ sesungguhnya dia sedang mencoba untuk menetralkan ya. Dia berusaha untuk menetralkan perasaan kekalutannya ini terhadap kamu. Nah gitu ya. Berusaha untuk menetralkan rasa kekalutannya terhadap kamu. Dengan kamu itu katanya dia harus bersikap hati-hati sekali. Gitu ya. Dengan kamu harus bersikap hati-hati sekali. Apalagi bila kamu tuh pernah mencurangi dia, ya, mengkhianati dia, tidak jujur terhadap dia, gitu ya. Masih kuat memori itu tersimpan di pikiran seseorang ini. Nah, di sana. Ya. Jadi ini masih tetap membuka kesempatan, walaupun dia saat ini sedang bersama dengan kamu, masih membuka kesempatan untuk dia bersama dengan orang lain. Ini masih tetap ada. The Magician. Magician ini juga bercerita tentang memikirkan diri sendiri. Memikirkan diri sendiri tentang apa? Tentang cinta. Apalagi ini kan pembacaan kita kan tentang love life ya. Love di situ. Kehidupan percintaan. Gitu ya. Jadi yang ditarik juga energi dari seseorang ini, apa sih harapannya dia, bagaimana sih kondisi hatinya dia gitu ya. Jadi mencari seseorang yang paling tepat, yang paling cocok untuk dia. Nah gitu, karena itu tadi ya, dia ini nggak bisa milih sembarang-sembarangan orang. Dia pernah terluka barangkali gitu ya alasannya, atau karena seperti Mari sampaikan di awal, ini orang ambisinya ini lumayan besar. Tapi menurut dia, dalam dia berambisi ini, ambisi memiliki ini, memiliki itu untuk ketenangan batinnya dia. Bukan untuk yang cerita untuk berlebih-lebihan gitu ya. Untuk sekarang itu enggak. Untuk yang sekarang, bagaimana biar kehidupan dia itu nyaman, maka dia harus punya tabungan sekian. Harus punya begini, harus punya begitu. Nah, apakah dari kamu dia bisa dapetin itu? Nah, itu dia ya. Jadi dia tuh mentingin dunia batinnya dia juga, gitu loh. Kondisi apa yang bisa bikin dia tenang, kondisi apa yang bikin dia itu bisa menjalankan hidup sehari-harinya dia tanpa kekalutan. Dia harus punya beberapa hal.
Nah, apakah kamu seseorang partner yang bisa mensupport dia untuk mendapatkan itu, gitu loh ya. Nah, di sana banyak mimpi-mimpi dari orang ini, banyak harapan-harapan dari orang ini. Nah, dan yang iyanya dia pun berharap bukan hanya kepada diri dia sendiri. Yang tadi Mari katakan ya, ada beberapa mimpinya dia yang dia tahu aku sendiri tuh tidak bisa kabulkan. Makanya apakah dari seseorang yang hadir dalam hidupku bisa memberikan itu? Nah, di sana dia ya. Oke, baik. Oke. Sekarang mari tarik dulu energi dari kamunya ya. Ada insecure dia, rasa tidak nyaman, rasa tidak tenang dengan kamu. Di sini Six of Cup. Oh, ya. Ini ceritanya kalau Mari tangkap ya, seseorang yang ini lebih cocok, paling cocok pembacaan kepada kamu Cancer yang sedang memikirkan tentang seseorang yang pernah hadir dalam hidupnya kamu. Jadi ada kayak gambaran-gambaran ingin bersama gitu ya. Masih tetap ingin terkoneksi. King Pentacles, Queen of Pentacles. Ini energinya kamu terhadap dia. Gitu ya, Pentacles. Ini bercerita tentang uang-uang aja nih kalau Mari lihat ya. Mungkin beberapa di antara kalian sedang bekerja sama gitu ya untuk hal finansial. Nah, di situ kalian sedang mengerjakan proyek yang sama di sini gitu ya, tolong-tolongan untuk bisa ciptakan hidup yang lebih teratur, yang lebih nyaman gitu ya. Kalau dikatakan di sini energi kalian akan ngomong dengan cinta aja tuh tidak cukup, kenyamanan hidup yang lebih utama. Nah, itu yang Mari tangkap ya dari energi kalian. Tidak cukup hanya cinta di sini. Jadi untuk kamu ya Cancer ya, yang Mari tangkap, kamu tuh berharap kepada seseorang yang pernah menghiasi hidupnya kamu. Nah, ketika dengan dia, kamu melihat hidupnya kamu tuh justru lebih teratur. Hidupnya kamu tuh justru lebih mapan gitu ya, lebih stabil. Katakanlah di situ lebih sehat. Nah, jadi kamu berharap terhadap seseorang ini daripada kamu mencari orang baru gitu ya. Dia yang pernah datang dalam hidupnya kamu tuh ibaratnya sudah uji coba nih. Gitu ya. Sudah uji coba, udah kelihatan kualitas orang ini seperti apa. Soalnya kamu punya memori ketika dengan dia, hidup kamu tuh gambarannya kayak gimana. Dan itu lebih cenderung penilaiannya kamu tuh kalau Mari tangkap di sini ya, itu penilaian yang positif banget di sini. Jadi kamu ngerasa dia partner yang tepat. Dia seseorang yang cocok untuk kamu. Nah gitu. Walaupun mungkin dalam hubungan kalian yang berakhir kemarin, bisa di situ dia yang mencampakkan kamu. Nah gitu ya. Dia yang mengabaikan kamu. Nah di sana, ketika kamu datang ke dia lagi, mengakses dia lagi, tentu dia ketika meninggalkan kamu kemarin hari itu kan ada pemikiran-pemikirannya dia, ada alasan-alasan kuatnya dia ninggalin kamu dulu gitu ya, dia berjarak dari kamu dulu, dan dia takut apabila dia memberikan kepercayaan atau mengizinkan kamu tuh hadir dalam hidupnya dia, kondisi yang sama seperti yang dulu itu akan terulang lagi nanti untuk di depan. Nah, kayak gitu ya. Ketika kamu memberikan penilaian positif terhadap hubungan kalian, orang ini justru kalau Mari tangkep ya, dia justru lebih banyak memberikan hal yang negatif gitu ya. Memorinya dia terhadap kamu itu lebih banyak memori yang ndak asik ya daripada memori yang asiknya. Walaupun dia sebenarnya masih ada perasaan sama kamu, dia masih punya perasaan cinta terhadap kamu. Saya rasa kalian ini adalah dua orang yang sudah punya pengalaman ya terhadap hidup ya. Jadi udah ndak naif lagi ngelihat hidup itu kayak gimana.
Makanya di situ cinta tuh nggak cukup. Ada persyaratan-persyaratan lain yang mengikat cinta ini dalam sebuah hubungan yang baik dan benar itu tadi. Nah, di sana ya, dia ini sebenarnya tidak matre ya, pasangan kamu ini Cancer, kalau mari katakan ini tidak matre. Tapi dia bilang ini adalah sebuah kewajaran. Gitu. Kalau hanya cukup cinta saja, tapi di situ makannya nasi pakai garam aja, lah piye? Gitu ya. Nah, itu satu ya. Makanya jangan dipikir bahwa orang ini matre sama kamu. Enggak. Tapi karena pengalaman hidupnya dia itu bahwa hidup yang nyaman itu harus memiliki ini, memiliki itu. Nah, di sana ya. Jadi kalau posisi saat sekarang ini tadi seperti Mari katakan, karena Mari tangkap ada kerinduan. Ada kerinduan di sini ya. Ada kerinduan dalam hubungan kalian ini. Nah, di sana kerinduan ingin terkoneksi lagi, kerinduan ingin terhubung lagi. Walaupun dia di situ was-was dan cemas. Gitu ya, apakah ketika dia mengizinkan kamu hadir dalam hidupnya dia, kamu tidak merusak tatanan hidup dia sekarang? Wah, tatanannya. Kamu tidak merusak hidupnya dia, tapi kamu tuh justru memberikan manfaat bagi dia. Nah, itu yang dia mau. Sesungguhnya di sana. Nah, itu ya. Kamu pernah bikin kecewa dia ini soalnya. Gitu loh. Hubungan kalian ini pernah memukul jatuh dia ini kalau Mari tangkap. Nah, gitu. Ya, makanya dia tuh nggak bisa dengan segampang itu membuka akses terhadap kamu. Nah, di sana ya, masih ada duka, masih ada luka dari orang ini. Nah, kalau kamunya sendiri, yaitu tadi Mari katakan bahwa lebih banyak justru penilaian-penilaian positifnya kamu. Kamu adalah ratu dan raja. Kalian ya, menurutnya kalian adalah ratu dan raja. Menurutnya kamu, sebenarnya kalian ini pasangan yang paling cocok gitu. Mungkin kamu sudah setelah dengan dia gitu ya, kamu juga memiliki orang baru gitu ya. Atau mungkin kamu jalan dengan dirinya kamu sendiri. Tapi kamu banding-bandingkan nih. Kamu banding-bandingkan ini ya, karena ada justice di sini. Kamu banding-bandingkan ketika hidup kamu sendiri, ketika hidup kamu dengan orang lain, ketika hidupnya kamu dengan dia. Justru di antara 3 perbandingan ini, pilihan dengan dia itu ternyata adalah yang paling terbaik daripada kamu jalan sendiri atau kamu jalan dengan orang lain gitu ya. Orang-orang yang pernah hadir dalam hidupnya kamu. Nah, di situ ya, harapan untuk saling memperbaiki diri, memperbaiki kondisi, keadaan, hubungan. Nah, itu yang Mari tangkap energi dari kamu ya, Cancer ya. Oke, baik. Untuk sementara dia masih belum bisa menetapkan dirinya dia harus berlaku apa ke kamu, walaupun dia di situ juga ada harapan ingin punya kehidupan seperti yang dulu ya, kehidupan yang positif di sini ya. Jadi kalian pernah mengalami sebuah hidup tuh yang indah banget gitu. Nah, jadi ada harapannya dia mengulangi hidup yang indah itu dengan kamu lagi. Tapi tindakannya dia ke kamu untuk saat sekarang itu lebih cenderung berhati-hati sekali gitu ya. Dan bahkan beberapa lebih memilih agak berjarak aja lah dulu ke kamu. Walaupun tadi impian dan harapannya dia terhadap kamu itu masih kuat gitu ya, tetap ada di sini. Oke, baik. Dalam pembacaan kita ini Cancer, ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, energi dari Aquarius di situ. Kemudian ada energi dari ya lagi-lagi Aquarius ya. Kemudian di situ ada
Taurus, Virgo, Capricorn tadi udah Mari sampaikan kah? Ada energi dari ya itu aja ya, itu aja. Pisces, Scorpio, Cancer, Aquarius, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Hanya itu aja. Oh, ada di situ energi Cancer juga. Oke, baik. Itu aja yang bisa Mari sampaikan untuk sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.